Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode ini, kita akan melihat pada awal milenium ketiga sebelum Masehi, manusia tidak lagi sekadar membangun kota, mereka mulai membangun negara. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia, dunia Mesopotamia memasuki masa yang menentukan. Apakah peradaban akan kembali tercerai-berai, atau justru menemukan bentuk kekuasaan yang lebih matang? Jawaban itu muncul dari sebuah kota tua di selatan bernama Ur. Dinasti ketiga Ur bukanlah kekaisaran penakluk seperti pendahulunya. Ia adalah eksperimen radikal tentang bagaimana manusia mengatur diri mereka sendiri melalui hukum, birokrasi, dan sistem ekonomi terencana. Inilah kisah tentang saat negara berhenti menjadi simbol dan mulai menjadi mesin yang bekerja setiap hari. Runtuhnya Kekaisaran Akkadia pada akhir abad ke-22 sebelum Masehi menandai berakhirnya kekuasaan imperium pertama dalam sejarah manusia. Selama beberapa generasi, Akkadia telah menyatukan kota-kota Mesopotamia di bawah satu otoritas politik dan bahasa administratif yang sama. Ketika struktur ini ambruk, wilayah yang sebelumnya terhubung rapat berubah menjadi jaringan kota yang terisolasi. Masing-masing berusaha bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik. Kehancuran Akkadia tidak hanya berarti jatuhnya seorang raja atau dinasti, tetapi runtuhnya sistem yang menopang perdagangan, pertanian, dan keamanan regional. Jalur distribusi pangan terganggu, irigasi kurang terawat, dan ketergantungan kota-kota pada perlindungan militer pusat menjadi kelemahan fatal. Konflik lokal meningkat, sementara kepercayaan pada kekuasaan terpusat perlahan menghilang. Mesopotamia memasuki masa yang oleh sejarawan sering digambarkan sebagai periode transisi yang rapuh dan penuh tekanan. Namun kondisi ini bukanlah kehancuran total. Kota-kota Mesopotamia telah berabad-abad menjadi pusat produksi, pengetahuan, dan keagamaan. Struktur sosial dan ekonomi mereka tidak lenyap begitu saja. Justru dalam ketidakstabilan inilah muncul kesadaran baru tentang batasan model kekuasaan lama. Pengalaman di bawah Akkadia menunjukkan bahwa dominasi, militer, dan ekspansi wilayah tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan peradaban yang semakin kompleks. Kota Ur yang terletak di Mesopotamia Selatan menjadi salah satu pusat yang paling cepat beradaptasi. Dengan sejarah panjang sebagai kota dagang dan keagamaan, Ur memiliki sumber daya manusia dan institusi lokal yang kuat. Alih-alih mencoba menghidupkan kembali model imperium agresif, para pemimpin baru Ur memilih pendekatan yang lebih terukur. Mereka berfokus pada pemulihan stabilitas internal, pengelolaan ekonomi, dan penguatan administrasi. Dari proses inilah lahir dinasti ketiga Ur. Kebangkitan Ur terbawa bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan perubahan cara pandang terhadap negara. Kekuasaan tidak lagi dipahami terutama sebagai kemampuan menaklukkan wilayah, tetapi sebagai kemampuan mengatur masyarakat secara konsisten. Administrasi menjadi tulang punggung pemerintahan, sementara keteraturan dianggap sebagai sumber legitimasi utama. Transformasi ini menandai tahap baru dalam sejarah politik manusia. Negara mulai diperlakukan sebagai organisasi yang bekerja melalui prosedur, catatan, dan distribusi sumber daya yang terencana. Kota-kota yang sebelumnya terpecah disatukan kembali, bukan melalui kekerasan, tetapi melalui sistem pengawasan, pajak, dan logistik yang lebih rapi. Pengalaman pahit pasca Akkadia membentuk kesadaran bahwa stabilitas hanya dapat dicapai jika negara mampu mengelola kehidupan sehari-hari rakyatnya. Bagian ini menjadi landasan untuk memahami mengapa dinasti ketiga Ur sering dianggap sebagai bentuk awal negara terorganisasi. Dari kekacauan pasca imperium lahir sebuah tata baru, di mana negara tidak lagi bergantung pada figur penakluk, melainkan pada sistem yang terus berjalan, bahkan ketika penguasa berganti. Kebangkitan dinasti ketiga Ur tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis kota Ur itu sendiri. Terletak di wilayah selatan Mesopotamia, dekat jalur perdagangan dan daerah pertanian subur, Ur sejak lama berfungsi sebagai simpul ekonomi dan keagamaan. Ketika pusat-pusat kekuasaan lain masih berjuang memulihkan diri pasca Akkadia, Ur memiliki modal sosial dan institusional yang cukup untuk mengambil peran lebih besar. Ur bukan kota baru, ia telah melewati berbagai fase kejayaan dan kemunduran, sehingga penduduknya terbiasa dengan perubahan politik. Kuil-kuil besar, jaringan pendeta, dan tradisi administrasi lokal tetap bertahan bahkan saat kekuasaan pusat runtuh. Inilah yang memungkinkan Ur bertransformasi dari kota regional menjadi pusat negara baru tanpa harus membangun struktur dari nol. Dinasti ketiga Ur tumbuh dari fondasi lama yang diperbarui, bukan dari kehampaan. Tokoh kunci dalam fase awal ini adalah Ur-Nammu. Ia tampil bukan sebagai penakluk besar, melainkan sebagai pemulih keteraturan.
Langkah pertamanya bukan memperluas wilayah, tetapi menegaskan kembali kontrol atas kota-kota sekitar melalui penataan ulang administrasi. Gubernur lokal ditunjuk dan diawasi, pajak distandarkan, serta kewajiban tenaga kerja diatur dengan lebih sistematis. Kekuasaan pusat kembali hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang membedakan Urtri dari rezim sebelumnya adalah cara negara memosisikan diri. Pemerintahan tidak hanya hadir saat perang atau ritual keagamaan, tetapi terlibat langsung dalam produksi dan distribusi sumber daya. Negara mengatur pengumpulan gandum, pengelolaan ternak, dan penyaluran bahan pokok kepada pekerja. Dalam praktik ini, negara berfungsi sebagai pengelola ekonomi skala besar, sebuah peran yang belum pernah dijalankan secara konsisten sebelumnya. Administrasi Urtri sangat bergantung pada pencatatan tertulis. Ribuan tablet tanah liat mencatat transaksi kecil hingga besar, mulai dari upah buruh, hasil panen, hingga logistik proyek bangunan. Catatan ini bukan sekadar arsip pasif, melainkan alat kontrol. Melalui data, pemerintah pusat dapat memantau kinerja pejabat daerah dan memastikan kewajiban terpenuhi. Negara mulai mengenal konsep akuntabilitas, meski dalam bentuk paling awal. Secara ideologis, Raja Urtri tetap diposisikan sebagai wakil dewa di bumi. Namun legitimasi religius ini kini berjalan seiring dengan legitimasi administratif. Seorang raja dianggap layak memerintah bukan hanya karena kehendak ilahi, tetapi karena kemampuannya menjaga keteraturan dan kelimpahan. Dengan demikian, kekuasaan menjadi lebih fungsional dan kurang bergantung pada karisma personal. Ur sebagai pusat dinasti ketiga Ur mencerminkan perubahan besar dalam sejarah politik manusia. Negara tidak lagi sekadar simbol kesatuan atau alat penaklukan, melainkan organisasi yang mengatur, menghitung, dan mengawasi. Dari kota ini, konsep pemerintahan terpusat berbasis administrasi mulai mengambil bentuk yang jelas, menjadi dasar bagi perkembangan negara-negara berikutnya di Mesopotamia dan sekitarnya. Salah satu pencapaian terpenting dinasti ketiga Ur adalah lahirnya sistem hukum tertulis yang terstruktur, dikenal sebagai Hukum Ur-Nammu. Disusun pada masa pemerintahan Ur-Nammu, hukum ini menjadi bukti bahwa negara Urtri tidak hanya mengatur ekonomi dan administrasi, tetapi juga mulai mengendalikan ranah yang paling mendasar dalam kehidupan sosial, keadilan. Untuk pertama kalinya, penyelesaian konflik tidak sepenuhnya diserahkan pada adat lokal atau balas dendam pribadi. Hukum Ur-Nammu mencerminkan perubahan cara berpikir tentang pelanggaran dan hukuman. Jika pada masa sebelumnya keadilan sering diwujudkan melalui pembalasan langsung, hukum ini memperkenalkan prinsip bahwa pelanggaran dapat diselesaikan melalui denda dan prosedur formal. Dengan demikian, negara memposisikan diri sebagai penengah yang sah, mengurangi potensi konflik berkelanjutan antar individu atau kelompok. Isi hukum Ur-Nammu menunjukkan perhatian besar terhadap ketertiban sosial. Aturan-aturan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelanggaran fisik, pernikahan, hingga kepemilikan properti. Hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran, bukan semata-mata status pelaku. Meski masih mencerminkan hierarki sosial, pendekatan ini menandai langkah awal menuju konsep hukum yang lebih konsisten dan dapat diprediksi. Yang menarik, hukum Ur-Nammu juga menekankan peran raja sebagai penjaga keadilan, bukan sekadar penguasa militer. Dalam teks hukum, raja digambarkan sebagai figur yang ditugaskan oleh para dewa untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Legitimasi religius ini memberi dasar moral bagi intervensi negara dalam urusan hukum, sekaligus memperkuat otoritas pusat. Penerapan hukum tertulis memiliki dampak administratif yang luas. Dengan adanya aturan baku, pejabat lokal tidak lagi bebas menafsirkan keadilan sesuka hati. Keputusan hukum dapat dirujuk pada teks yang sama di berbagai wilayah, menciptakan keseragaman praktik. Hal ini memperkuat integrasi politik Urtri dan mengurangi ketergantungan pada tradisi lokal yang beragam. Hukum Ur-Nammu juga mencerminkan kepercayaan bahwa keteraturan sosial dapat dirancang dan dijaga melalui sistem. Negara tidak hanya bereaksi terhadap konflik, tetapi berusaha mencegahnya dengan menetapkan norma yang jelas. Inilah cikal bakal gagasan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial, sebuah konsep yang akan berkembang pesat dalam peradaban-peradaban berikutnya. Dengan mengambil alih fungsi keadilan, dinasti ketiga Ur memperluas peran negara ke ranah kehidupan yang sebelumnya lebih bersifat personal atau komunal. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam hubungan antara individu dan kekuasaan. Negara menjadi aktor utama dalam menjaga ketertiban, sebuah warisan yang akan terus hidup dalam tradisi hukum Mesopotamia dan memengaruhi sistem hukum di dunia kuno selanjutnya. Kekuatan utama dinasti ketiga Ur terletak pada kemampuannya mengelola ekonomi secara terpusat.
Negara tidak sekadar memungut upeti, tetapi terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi. Pertanian, peternakan, dan kerajinan diorganisasi dalam skala besar menjadikan urterasi sebagai salah satu contoh paling awal dari ekonomi yang dikelola negara. Lahan pertanian di sekitar kota-kota utama berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Negara mengatur irigasi, menentukan kewajiban tanam, dan mencatat hasil panen secara rinci. Gandum dan jelai sebagai komoditas utama dikumpulkan ke gudang-gudang negara sebelum didistribusikan kembali kepada pekerja, tentara, dan pejabat. Sistem ini memastikan pasokan pangan relatif stabil, sekaligus memperkuat ketergantungan masyarakat pada negara. Pajak dalam urterbrai tidak selalu dibayar dalam bentuk uang, melainkan hasil bumi atau tenaga kerja. Setiap wilayah memiliki kewajiban tertentu yang dicatat dan diawasi. Melalui sistem ini, negara dapat mengerahkan tenaga untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan kuil, tembok kota, dan infrastruktur irigasi. Tenaga kerja menjadi sumber daya strategis yang dikelola dengan perhitungan matang. Distribusi juga dilakukan secara terstandar. Upah buruh dibayarkan dalam bentuk jatah gandum, minyak, atau wol, sesuai dengan posisi dan lama kerja. Catatan administrasi menunjukkan pembagian yang relatif konsisten, menandakan adanya sistem penggajian yang terencana. Negara berperan sebagai pemberi kerja terbesar, mengatur ritme ekonomi sehari-hari masyarakat. Ekonomi terpusat ini menghasilkan efisiensi, tetapi juga menciptakan beban. Birokrasi yang luas membutuhkan pencatatan terus-menerus, sementara kewajiban pajak yang tinggi dapat menekan komunitas lokal. Meski demikian, selama sistem berjalan stabil, urtetrasi mampu mempertahankan produksi dan distribusi dalam skala yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mesin ekonomi negara Urendra menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui hukum atau militer, tetapi juga melalui pengelolaan sumber daya. Negara menjadi pengatur aliran pangan, tenaga, dan barang, menjadikan kehidupan ekonomi warga terhubung langsung dengan struktur pemerintahan. Model ini akan menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan Mesopotamia selanjutnya. Dinasti ketiga Ur dikenal sebagai salah satu pemerintahan paling terdokumentasi dalam dunia kuno. Keberhasilan ekonomi dan hukum Urteri tidak terlepas dari sistem birokrasi yang rapi dan disiplin. Negara ini berjalan di atas fondasi pencatatan tertulis, menjadikan arsip sebagai alat utama pengawasan dan pengendalian. Ribuan tablet tanah liat yang ditemukan dari masa Urteri memperlihatkan betapa detailnya administrasi negara. Setiap aktivitas penting dicatat, hasil panen, jumlah ternak, upah buruh, pengiriman barang, hingga absensi tenaga kerja. Catatan ini tidak bersifat simbolis, melainkan praktis dan operasional. Negara mengetahui apa yang dimiliki, siapa yang bekerja, dan kemana sumber daya dialirkan. Birokrasi Urteri tersusun secara hierarkis. Di tingkat pusat, pejabat tinggi mengawasi wilayah luas, sementara di tingkat lokal terdapat administrator yang bertanggung jawab langsung atas produksi dan distribusi. Setiap pejabat terikat pada laporan tertulis yang harus dikirim secara berkala. Dengan cara ini, pemerintah pusat dapat memantau wilayah yang jauh tanpa kehadiran fisik raja. Pencatatan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Kesalahan, kekurangan, atau penyimpangan dapat ditelusuri melalui arsip. Tableton bukan sekadar rekaman masa lalu, tetapi alat evaluasi. Negara mulai mengenal konsep tanggung jawab administratif, di mana pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan pengelolaan sumber daya. Bahasa dan format pencatatan dibuat seragam. Ini penting untuk memastikan bahwa data dari berbagai wilayah dapat dipahami dan dibandingkan. Standarisasi ini mempercepat komunikasi administratif dan mengurangi ketergantungan pada tradisi lokal. Dengan demikian, birokrasi Urteri tidak hanya luas, tetapi juga konsisten. Peran juru tulis menjadi sangat penting. Mereka adalah tulang punggung negara, menghubungkan produksi di lapangan dengan keputusan di pusat. Keahlian membaca dan menulis berubah menjadi sumber kekuasaan administratif. Negara bergantung pada mereka untuk menjaga kelangsungan sistem. Melalui birokrasi dan arsip, dinasti ketiga Ur membentuk model negara yang bekerja melalui informasi. Kekuasaan tidak lagi hanya hadir dalam bentuk perintah lisan atau simbol religius, tetapi tertanam dalam dokumen yang terus diperbarui. Inilah salah satu langkah paling maju dalam sejarah awal pemerintahan manusia. Keberhasilan dinasti ketiga Ur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pusat di kota Ur, tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan kota-kota lama Mesopotamia ke dalam satu sistem pemerintahan. Wilayah yang dikuasai Urtrazam mencakup kota-kota bersejarah seperti Uruk, Lagash, Nippur, dan pusat-pusat regional lain yang telah memiliki identitas, tradisi, dan elit lokal masing-masing. Alih-alih menghapus struktur lama, pemerintah Urteri memilih strategi integrasi. Kota-kota tersebut tetap mempertahankan fungsi keagamaan dan sosialnya, tetapi berada di bawah pengawasan administratif pusat.
Gubernur lokal diangkat oleh negara dan bertanggung jawab langsung kepada istana. Dengan cara ini, loyalitas diarahkan ke pemerintahan pusat tanpa memicu perlawanan terbuka. Pengelolaan wilayah dilakukan melalui kombinasi kontrol administratif dan distribusi ekonomi. Kota-kota diwajibkan menyetor pajak dan tenaga kerja sesuai kapasitasnya, sementara negara menjamin stabilitas pangan dan keamanan. Hubungan ini menciptakan ketergantungan timbal balik. Wilayah membutuhkan negara untuk stabilitas, dan negara membutuhkan wilayah untuk produksi. Nippur memegang peran khusus sebagai pusat keagamaan. Kota ini tidak menjadi ibu kota politik, tetapi legitimasi religius negara banyak bertumpu padanya. Dengan menjaga hubungan baik dengan institusi keagamaan Nippur, Urtersi memperkuat klaimnya sebagai penguasa sah seluruh Mesopotamia Selatan dan Tengah. Integrasi wilayah juga menuntut koordinasi logistik yang rumit. Barang dan tenaga harus dipindahkan antar wilayah sesuai kebutuhan. Disinilah birokrasi Urterdi menunjukkan keunggulannya. Catatan administrasi memungkinkan perencanaan dan pengawasan lintas kota, menjadikan pemerintahan lebih efektif dibanding rezim sebelumnya. Namun integrasi ini bukan tanpa tantangan. Beban pajak dan kewajiban kerja seringkali menekan komunitas lokal. Ketika produksi menurun atau pengawasan melemah, ketegangan muncul. Meski demikian, selama sistem berjalan, Urterdi mampu mempertahankan kesatuan wilayah dalam skala yang signifikan. Melalui pengelolaan kota-kota lama, dinasti ketiga Ur menunjukkan bahwa negara dapat dibangun dengan menyatukan keragaman, bukan dengan menghapusnya. Pendekatan ini memperpanjang stabilitas dan menjadi contoh awal integrasi politik yang relatif berkelanjutan di dunia kuno. Dalam dinasti ketiga Ur, kekuasaan raja tidak hanya dibangun di atas kekuatan militer atau keturunan ilahi, tetapi juga pada kemampuannya mengelola keteraturan. Ideologi kekuasaan Urterus memadukan konsep religius lama dengan tuntutan administratif baru, menciptakan citra raja sebagai figur sakral sekaligus pengelola negara. Raja Urterdi dipandang sebagai wakil para dewa, bertugas menjaga keseimbangan kosmis dan sosial. Namun berbeda dari masa sebelumnya, legitimasi ini semakin dikaitkan dengan kinerja nyata. Raja yang baik adalah raja yang mampu memastikan panen berjalan, distribusi lancar, dan hukum ditegakkan. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintahan menjadi bukti restu ilahi. Ideologi ini tercermin dalam prasasti dan teks resmi yang menekankan peran raja sebagai pembawa keadilan dan kemakmuran. Pembangunan kuil, perbaikan irigasi, dan penyusunan hukum digambarkan sebagai tindakan religius sekaligus administratif. Negara menyatukan ritual dan kebijakan dalam satu kerangka legitimasi. Penggambaran raja sebagai pengelola juga berfungsi memperkuat loyalitas birokrasi. Pejabat dan juru tulis bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadi raja, tetapi demi keteraturan yang dianggap suci. Dengan demikian, ideologi mendukung stabilitas sistem, bukan sekadar pemujaan individu. Namun pendekatan ini juga menciptakan ekspektasi tinggi. Ketika negara gagal menjaga stabilitas, legitimasi ideologis ikut melemah. Ketergantungan pada kinerja administratif menjadikan kekuasaan lebih rapuh terhadap krisis ekonomi atau tekanan eksternal. Ideologi kekuasaan Urterdi menunjukkan tahap penting dalam evolusi politik manusia. Raja tidak lagi sekadar simbol ilahi, tetapi figur yang diukur dari kemampuannya mengelola sistem. Konsep ini akan memengaruhi cara peradaban berikutnya memandang hubungan antara kekuasaan, keadilan, dan keteraturan. Di balik keteraturan yang tampak kokoh, dinasti ketiga Ur menyimpan kerentanan struktural. Sistem yang sangat terpusat dan bergantung pada birokrasi membuat negara efisien dalam kondisi stabil, tetapi kurang lentur ketika menghadapi tekanan. Seiring waktu, beban administratif dan ekonomi mulai menimbulkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu sumber masalah utama adalah beban pajak dan kewajiban kerja yang terus meningkat. Untuk mempertahankan mesin negara, birokrasi, proyek bangunan, dan distribusi pangan, pemerintah menuntut kontribusi besar dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya. Dalam jangka pendek, sistem ini dapat berjalan, tetapi dalam jangka panjang, ia menguras kapasitas produksi lokal, terutama ketika panen menurun atau gangguan lingkungan terjadi. Tekanan internal ini diperparah oleh masalah eksternal. Suku-suku semi-nomaden seperti Amorite mulai memasuki wilayah Mesopotamia, memanfaatkan lemahnya kontrol perbatasan. Di timur, kekuatan elam menjadi ancaman serius. Negara Urterdi yang dirancang untuk mengelola administrasi internal tidak selalu siap menghadapi tekanan militer yang terus-menerus dari luar. Birokrasi yang sebelumnya menjadi kekuatan kini berubah menjadi beban. Prosedur yang kaku memperlambat respons terhadap krisis, sementara ketergantungan pada catatan dan alur administratif membuat pengambilan keputusan kurang fleksibel. Ketika pejabat lokal gagal memenuhi target atau wilayah mengalami gangguan, sistem pusat kesulitan beradaptasi dengan cepat.
Selain itu, integrasi wilayah yang luas menuntut pengawasan konstan. Ketika kontrol melemah, loyalitas lokal mulai goyah. Kota-kota yang sebelumnya terikat dalam sistem Ur-3 perlahan mencari jalan sendiri untuk bertahan, terutama ketika negara tidak lagi mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan. Awal kemunduran Ur-3 bukanlah kehancuran mendadak, melainkan akumulasi tekanan yang perlahan mengikis fondasi negara. Sistem yang dibangun untuk menciptakan keteraturan justru memperlihatkan batas-batasnya. Bagian ini menunjukkan bahwa bahkan negara terorganisasi paling maju pun rentan ketika stabilitas internal dan eksternal tidak lagi seimbang. Runtuhnya dinasti ketiga Ur terjadi sekitar awal abad ke-20 sebelum Masehi, ketika tekanan internal dan eksternal mencapai titik yang tidak lagi dapat dikendalikan. Serangan dari Elam di timur menjadi pukulan terakhir bagi negara yang sebelumnya tampak stabil. Kota Ur akhirnya jatuh, dan pusat pemerintahan yang selama 1 abad lebih mengatur Mesopotamia Selatan runtuh. Namun kejatuhan ini tidak semata disebabkan oleh invasi. Lemahnya pertahanan perbatasan, berkurangnya loyalitas wilayah, serta beban ekonomi yang berat telah melemahkan negara dari dalam. Ketika pasokan pangan terganggu dan distribusi tidak lagi berjalan lancar, legitimasi pemerintah pusat runtuh bersama kepercayaan rakyatnya. Kejatuhan Ur menandai berakhirnya sistem terpusat yang sangat terorganisasi, tetapi bukan akhir dari peradaban Mesopotamia. Kota-kota yang sebelumnya berada di bawah Ur-3 kembali menjadi pusat kekuasaan lokal. Struktur birokrasi memang terpecah, namun praktik administrasi dan pencatatan yang dikembangkan tetap bertahan dalam bentuk yang lebih sederhana. Secara historis, runtuhnya Ur-3 menunjukkan bahwa negara awal memiliki batas daya tahan, model yang sangat bergantung pada keteraturan internal rentan terhadap gangguan besar. Negara ini tidak memiliki fleksibilitas militer dan politik yang cukup untuk menghadapi perubahan cepat di lingkungannya. Meski demikian, kejatuhan Ur tidak menghapus warisannya. Banyak kerajaan setelahnya, termasuk Babilonia Lama, mewarisi konsep hukum tertulis, pajak, dan administrasi yang dikembangkan oleh Ur-3. Dengan kata lain, sistemnya runtuh tetapi idenya hidup terus. Bagian ini memperlihatkan bahwa akhir dinasti ketiga Ur bukan kegagalan total, melainkan penutup sebuah fase eksperimental dalam sejarah manusia. Negara telah diuji sebagai mesin keteraturan, dan meski runtuh, eksperimen itu meninggalkan cetak biru yang akan terus digunakan oleh peradaban-peradaban berikutnya. Meskipun dinasti ketiga Ur runtuh sebagai entitas politik, pengaruhnya tidak berakhir bersama kehancuran kota Ur. Justru dari kegagalannya, peradaban-peradaban berikutnya belajar bagaimana membangun dan mengelola negara. Ur-3 meninggalkan warisan yang jauh melampaui rentang kekuasaannya, terutama dalam cara manusia memahami pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Salah satu warisan terpenting Ur-3 adalah gagasan bahwa negara dapat berfungsi sebagai sistem yang berjalan terus-menerus. Hukum tertulis, birokrasi, dan pencatatan administratif menjadi model yang diadopsi dan dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya. Babilonia Lama misalnya melanjutkan tradisi hukum tertulis yang lebih sistematis melalui Kode Hammurabi, yang secara konseptual berakar pada praktik Ur-3. Dalam bidang ekonomi, pengelolaan terpusat atas produksi dan distribusi menjadi acuan bagi negara-negara berikutnya. Meski tidak semua meniru skala Ur-3, prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas stabilitas pangan dan pengelolaan sumber daya tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa Ur-3 telah menetapkan standar baru tentang peran negara dalam kehidupan ekonomi. Secara politik, Ur-3 mengubah persepsi tentang kekuasaan. Raja tidak lagi hanya dinilai dari keberanian atau klaim ilahinya, tetapi dari kemampuannya menjaga keteraturan. Konsep ini memengaruhi cara legitimasi politik dibangun di dunia kuno, termasuk di Mesopotamia, Levant, dan wilayah sekitarnya. Warisan administratif Ur-3 juga terlihat dalam penggunaan arsip sebagai alat pemerintahan. Tradisi pencatatan yang teliti menjadi fondasi bagi berkembangnya birokrasi yang lebih kompleks di masa depan. Negara belajar bahwa informasi adalah sumber kekuasaan yang sama pentingnya dengan militer. Dengan demikian, dinasti ketiga Ur menutup fase awal sejarah negara dengan sebuah pelajaran besar. Negara dapat diciptakan, dijalankan, dan bahkan gagal. Tetapi ide tentang negara sebagai organisasi rasional akan terus berkembang. Ur-3 bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang manusia dalam membangun tatanan politik yang semakin kompleks. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.